Setiap rancangan Tuhan indah tentang saudara. Amin, saudara. Baik, saudara, kita akan lanjut kepada firman yang sesungguhnya. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang saya mau bawakan bersama dengan saya, hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hari ini boleh kita dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya adalah makanlah mana, saudara. Makanlah mana ataupun roti hidup sejati. Langsung saja kita baca firman Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama, saya baca saudara. Nanti saudara lihat di samping saya ini, pasti Pak Ijul akan menampilkannya. Oke saudara, Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar daripada Mesir ini, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Garis bawah ini saudara, karena saya akan bergerak dari sini saudara. Nah saudara, kita lihat saudaraku ya, ini kisah orang Israel dengan Tuhan, perjalanan mereka saudaraku ya. Nah, kita akan lihat gambaran Yesus dalam ayat ini saudara. Nah saudaraku, dalam setiap kitab Alkitab itu semua menceritakan tentang Yesus, dan kita akan menemukan tipologi ataupun gambaran Yesus di situ. Nanti di sini kita akan lihat gambaran Yesus apa di sini, saudara. Nah, bisa saudara bayangkan, saudaraku, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa itu keluar daripada perbudakan 400 tahun. Mereka diperbudak dan kerjanya membuat batu bata, dan Tuhan melepaskan bangsa itu keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi ketika mereka keluar daripada Mesir? Mereka menghadapi suatu masalah ketika bangsa Mesir kembali mengejar mereka, dan di depan mereka ada Laut Merah. Apa yang Tuhan kerjakan saudara? Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa itu bisa menyeberang di laut yang tanah yang kering, dan mereka menyeberang semua dengan selamat, dan Tuhan menenggelamkan setiap musuh mereka. Saudaraku, sepanjang perjalanan mereka Tuhan sangat menyertai bangsa itu. Ketika mereka sampai di Marah, mereka kehausan. Tuhan memberi mereka minum saudara. Nah saudaraku, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan saudaraku. Pada malam hari Tuhan memberikan mereka tiang awan supaya mereka, tiang api supaya hangat badan mereka. Nah saudaraku, waktu mereka kelaparan, Tuhan berikan mereka mana. Ketika bangsa itu bersungut-sungut saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menurunkan mana saudaraku. Mana itu adalah roti malaikat saudaraku ya. Dan Tuhan memberikan mana, tetapi bangsa itu bersungut-sungut dan mereka mengeluh. Mereka katakan apa saudaraku? Makanan ini, hambar ini kami telah muak. Bangsa itu saudaraku mengadakan pemberontakan terhadap pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka saudara. Nah saudaraku, mereka berkata, ini mana hambar, mana yang tidak berguna, mana yang tidak bisa memuaskan kami, dan kami mau makanan yang lain. Saudara tahu bahwasanya kitab Pemazmur mengatakan bahwasanya mana itu adalah roti malaikat saudaraku ya. Itu roti malaikat diturunkan dari surga saudara. Diturunkan dari surga untuk makanan bangsa itu saudaraku ya. Saudaraku tahu, Alkitab mencatat ketika bangsa itu mengkonsumsi mana ini selama 40 tahun, dicatat tidak ada kaki mereka yang bengkak. Tidak ada kaki mereka yang bengkak, dan tidak seorang pun daripada mereka yang lemah. Saya nggak pernah baca ketika mereka makan mana maka kolesterol lah bangsa itu, asam uratnya naik. Beberapa dari mereka mati, tidak. Alkitab mencatat ketika mereka makan mana 40 tahun di padang gurun, kaki mereka tidak ada yang bengkak. Tidak ada seorang pun dari bangsa itu menjadi lemah saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mereka makanan seorang pemenang saudaraku. Makanan seorang pemenang adalah makanan yang bebas dari penyakit. Katakan amin saudara. Haleluya. Ini hal yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan menurunkan mana dari surga setiap pagi saudaraku. Yang Tuhan mau bangsa itu hanya setiap pagi memungut mana di depan kemah-kemah mereka. Saudaraku tahu, menurut dengan kebutuhan mereka, ketika pagi hari mana itu akan turun. Mana itu seperti apa saudaraku ya? Seperti emben buku. Memang Alkitab mencatat, saya nggak pernah lihat.
Dia seperti embun buku, putih, halus, bersisi, dan rasanya seperti kue madu. Alkitab mencatat rasanya seperti kue madu. Bangsa itu harus mengambil itu setiap pagi. Satu orang menurut kebutuhan mereka, satu orang satu gomer, saudaraku. Dicatat satu gomer itu 1/10 eva, artinya 3,6 liter, setara dengan 3,6 liter satu orang. Menurut kebutuhan bangsa itu. Tetapi bangsa itu membenci mana. Mereka bilang, muak kami makanan hambar ini, apa nggak ada yang lain? BPK kah? Ini lalap. Mereka mulai memberontak terhadap pemeliharaan Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, apa yang perlu kita pelajari dari sini? Apa ini asal ditulis saja? Tidak. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, apa aplikasinya dalam hidup kita sekarang? Saudaraku, gereja masa kini, banyak orang mengatakan, saudaraku, termasuk gereja-gereja dimanapun, saudaraku, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudaraku, memang mereka nggak bilang Yesus itu mana yang tidak berarti. Tetapi saudaraku, lihatlah, banyak gereja-gereja yang sangat menekankan doktrin-doktrin, aturan-aturan yang mengikat. Oh, harus begini, harus begini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya mengkhotbahkan prinsip-prinsip keberkatan. Oh, berkat 3 berganda, berkat ini, segala macam. Saudaraku, yang mereka ambil hanya prinsip dari Alkitab, supaya bagaimana memperoleh kekayaan, diberkati dari tahun ke tahun, makin kaya, kian kaya. Banyak hamba Tuhan mengambil itu prinsip untuk memperoleh hikmat, supaya kau menjadi orang berhikmat. Oh, ini intisarinya. Ambilnya intisari daripada firman Tuhan, supaya kau menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, yang diurapi. Mereka ambil prinsip-prinsip intisari daripada firman Tuhan. Apakah ini salah? Enggak. Saya tidak bilang ini salah, tetapi perlu hati-hati. Jangan sampai Anda membuang Yesus, menganggap Yesus seperti mana yang tidak berguna, lalu membuangnya kepada lingkungan pengajaran saudara. Oh, saudaraku, saya tidak peduli saudara hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang punya popularitas, punya jemaat ribuan, saudaraku, jam terbang saudara tinggi. Tapi ketika khotbah Anda, pelayanan Anda tidak berfokus kepada Yesus dan karyanya di kayu salib, Anda kurang hikmat dan Anda tidak punya kuasa. Ketika Anda tersinggung dengan ini, firman Tuhan yang mengatakan, mari kita baca, saudara, 1 Korintus 1 ayat 24b. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin, saudara. Haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Artinya, pemberitaan salib, Kristus yang disalibkan adalah hikmat dan kekuatan Allah. Saudaraku, jangan malu untuk bercerita tentang Yesus, saudara. Saudara, bukan urapanmu yang membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, bukan peletakan tanganmu ketika engkau meletakkan tangan, oh jiwa-jiwa disembuhkan, bukan. Tetapi yang membawa orang-orang datang kepada Yesus adalah Injil. Ketika kau ingin menyatakan, mendemonstrasikan kekuatan Allah, sampaikan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya, diselamatkannya mereka, dipulihkannya mereka. Inilah dia Injil, kabar baik, kekuatan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Gereja-gereja harus bangkit, saudaraku. Harus berfokus dan fokus hanya kepada Yesus dan karya penyalipannya di kayu salib. Sebab Yesus adalah hikmat itu. Gak usah cari-cari hikmat-hikmat, oh prinsip-prinsip. Ketika Anda melekat pada Yesus, Dia akan mengajarimu tentang hikmat. Karena hikmat menurut Tuhan adalah, menurut Ayub 28 ayat 28, takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat artinya merapat dan menyembah Yesus, saudara. Itu hikmat menurut versi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, jangan, memang Anda gak bilang Yesus itu roti yang tidak berguna, tetapi dari sikap Anda, saudaraku, kemarin Imaging Ministry Pak Ijul datang membuat suatu presentasi, saudaraku ya. Sekarang tentang kerohanian banyak kali gak digemari orang, rugi rasa orang. Tapi konten-konten sampah, artis-artis yang pamer dengan kekayaannya, oh saudara suka sekali, isi paket gak rugi. Tetapi tiba-tiba acara kerohanian, lagu-lagu rohani anak-anak Tuhan, saudara kurang tertarik. Saudara malas baginya. Tapi konten yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, sampah-sampah, saudara bagi, wah senang sekali. Rugi saudara, untuk menonton Imaging Ministry aja rugi saudara rasa. Saudara, itu Anda sedang bilang, aku gak perlu itu. Yesus lalap, Yesus lalap, pasti Yesus, siapa lagi? Anda itu bilang secara tidak langsung, itu makanan hambar. Saudaraku, Anda tidak punya hikmat dan Anda tidak punya kuasa. Amin, saudara. Itu adalah ciri gereja yang tidak mau fokus kepada Tuhan.
Nah saudaraku, di sini dikatakan saudara, setan sangat takut terhadap gereja yang memberitakan Injil kabar baik. Setan sangat takut kepada hamba-hamba Tuhan yang memfokuskan pelayanannya kepada Kristus, bukan kepada berkat, saudaraku, bukan kepada urapan-urapan. Saudaraku, setan sangat takut kepada anak-anak Tuhan yang suka bersaksi. Kenapa? Karena setan takut. Setan tahu ketika Anda bercerita tentang kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang, maka jiwa-jiwa akan tahu bahwasanya mereka punya Bapa yang sangat mengasihi mereka, sehingga Dia memberikan Yesus putranya yang tunggal. Maka jiwa-jiwa akan tahu bahwasanya mereka punya Bapa yang memiliki kemurahan hati yang begitu luar biasa, memiliki kasih yang tidak terbatas, sehingga mereka akan tahu kebenaran dan mereka akan mengamalkan kebenaran. Saudaraku, ketika mereka mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran, maka mereka akan merdeka. Dan setan tidak suka jiwa-jiwa yang terhilang merdeka. Silakan kau ke gereja 1000 kali satu hari, sampai di gereja buka Facebook, nggak peduli. Hamba Tuhan ngomong di depan, emang gua pikirin. Update status lah, nengok status orang lah, banyak ya kan. Sekarang nggak Alkitab lagi dibawa, sudah handphone suci. Semua orang jarang kali bawa Alkitab. Kalau dulu Alkitab kita bawa, ini handphone. Mari kita bawa Alkitab, handphone suci yang diperlihatkan. Saudaraku, apakah saudara pikir itu saudara memang nggak bilang Yesus itu mana nggak berguna, tapi dari sikap saudara, saudara bilang aku nggak perlu itu, aku mau makanan yang lain. Saudara, Anda tidak punya kuasa dan Anda tidak berhikmat. Jangan marah sama saya saudara, tapi memang itu Tuhan yang mengatakan saudara ya. Nah saudaraku, mengapa setiap pagi bangsa itu mengumpulkan mana? Aku pernah bertanya, kenapa setiap pagi bangsa itu harus mengumpulkan? Kan bisa aja bilang, hai bangsaku Israel, kumpulkanlah mana untuk seminggu, stokmu seminggu ya. Tapi tidak, setiap pagi kau harus memungut katanya. Setiap pagi bangsa itu memungut mana-mana segar. Kenapa saudaraku? Pernah gak bertanya saudara? Saudaraku, tahukah saudara, mereka setiap pagi mengungut mana. Kalau udah siang hari, matahari datang, mencair mana itu. Tuhan bilang, pungut sesuai dengan kebutuhanmu, jangan lebih. Ada juga bangsa itu yang tegar teguh, dikumpulkannya lebih, besoknya berulat dan berbuat busuk. Sesuai dengan kebutuhanmu. Kenapa Tuhan mau? Apa aplikasinya kepada kita? Pelajaran apa yang kita harus ambil dari sini saudara? Saudara tahu bahwasanya Tuhan mau saudara, saya membaca firman Tuhan setiap hari, amin, mengumpulkan mana-mana segar dari Yesus. Tuhan tidak mau saudara hidup dari pewahyuan masa lalu. Dia tidak mau saudara hidup dari pewahyuan masa lalu dan basi tentang Yesus. Hari ini kau harus berkata firman rema. Apa kata Tuhan hari ini? Itu yang Tuhan mau saudara. Kekristenanmu harus bertumbuh. Kalau seperti itu dari 20 tahun yang lalu, lama-lama bosan kamu saudara. Tapi ketika engkau progres, kau hidup di dalam Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, oh saudara, hatimu akan berkobar-kobar setiap kau mendengarkan Yesus. Gak dingin hatimu. Kenapa hatiku dingin ya? Banyak anak Tuhan bilang, aku hidup ini udah sama rata, kurasa udah dingin kali kurasa. Kenapa? Tidak progres, tidak bertumbuh, tidak mendapat mana segar. Saudaraku, saya pernah dulu ikut jaringan doa nasional di Jakarta. Saya anggotanya. Saya tahu cara berdoa menurut mereka. Segala cara berdoa ngeroh, saya itu pelajari semua. Seorang hamba Tuhan, dia melihat saya. Pertama kali dia melihat saya, dia menubuati saya pewahyuan 3. Sampai hari ini senggat saya, apalagi pewahyuan yang ketiga. Terkejut saya saudaraku. Saya baru pertama kali lihat dia, tapi ketika dia melihat saya, dia bilang gini, kau akan dipakai Tuhan luar biasa dalam pujian penyembahan. Secara dulu mengikuti musik pun aku susah. Sampai pernah aku malu saudaraku mengikuti suatu pelayanan untuk masuk ke keyboard, gak bisa. 3 kali malu saya saudara. Dia bilang seperti itu, kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, kau dipakai Tuhan dalam pelayan pemuda-pemudi. Ya dari dulu saya memang melayani pemuda. Setelah saya menikah saya pensiun saudara. Yang ketiga dikatakan, inilah yang tak terpikirkanku sampai hari ini. Sampai detik ini, hari ini aku, kalau bahasa Karo bilang mama ngateku, sengget aku dengan nubuatan yang ketiga ini. Apa dikatakan? Kau akan sangat kaya. Kalau dia bilang kau akan diberkati kan lumayan. Kau akan sangat kaya. Kaya katanya, saking melimpah ruah katanya. Aku pun terkejut. Ingat saya nanti kalau ibu kaya ya kata ini. Waktu itu saya di Jakarta mau pulang ke Medan pun gak bisa karena menunggu ongkos dari Tuhan. Kaya nih nak. Aku terdiam saudaraku ya, kapan kaya? Sekarang itu 8 tahun yang lalu dia bernubuat. Apakah saya hidup di pewahyuan masa lalu itu? Aku kaya. Oh aku kaya. Lalu datang ada peluang bisnis. Datang Bang Armanto ngajak bisnis. Maaf bang,
Tuhan bilang aku akan kaya, saya tolak dia, saudara. Motu namanya. Udah bilang Tuhan, dibuka peluang anakku, kau lakukan ini, kau lakukan ini. No, orang diwahyukan aku 7 tahun lalu, aku akan kaya. Saya tolak bisnis. Anakku pergi kau pagi ini, ada nanti langgananmu. Oh Tuhan, kau kan sudah mewahyukan pada hambamu itu, aku akan jadi kaya. Kaya katanya. Oh nggak jadi, saudara. Saudaraku, apakah bisa itu? Enggak. Sampai hari ini pun aku bertanya-tanya, betulnya itu pokoknya. Tapi aku percaya itu kan terjadi dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Nggak tinggal stay di situ. Saya akan mengerjakan apa kata Tuhan hari ini dalam hidup saudara, hidup saya, saudaraku. Amin. Kita lanjut, saudaraku ya. Jadi Yesus mau, saudara, kita mengumpulkan mana-mana segar. Kenapa? Kasih Tuhan kekal senantiasa, kemurahan yang kekal selamanya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Yesus, besar setiamu, besar setia, selalu baru. Every morning, saudaraku, new every morning, saudaraku. Oh, berkat Tuhan gak pernah basi, selalu baru setiap hari. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita lanjut karena banyak mau saya bilang, nanti gak sempat pula. Terlalu banyak kali, saudaraku. Jadi kadang aku takut, saudaraku ya. Oke, Yohanes, kita baca Yohanes 5, Yohanes 6 ayat 51 dan 54. Mari kita baca Yohanes 6, 51 dan 54. Saya baca dengan cepat. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, dan akan aku berikan untuk hidup di dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, daging manusia, dan minum darahnya, kamu tidak akan memiliki hidup di dalam dirimu. Saudaraku, dalam ayat ini 4 kali Yesus menyebut kata hidup. Mau saya tekankan apa maksud Yesus kata hidup di sini? Saudara, kata hidup di sini berasal dari bahasa Yunani aslinya yang bernama zoe. Zoe itu artinya ini adalah kehidupan yang asli yang pertama sekali Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi zoe ini adalah napas Tuhan sendiri. Apa maksud Yesus ketika kau makan dagingku dan darahku, kau akan memiliki zoe, yaitu napas Tuhan dalam dirimu, yaitu kehidupan yang berlimpah-limpah. Ketika kau makan daging Yesus, minum darahnya, kau akan memiliki zoe, kehidupan yang berlimpah-limpah. Apalagi joy. Joy itu adalah kehidupan spiritual dan roh, saudara. Joy itu adalah kehidupan yang mengalir meluap-luap. Jadi ketika engkau makan darah Yesus, ketika engkau minum darah Yesus, engkau makan dagingnya, engkau memiliki joy, saudara, di dalam dirimu. Napas Tuhan, kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan yang mengalir meluap-luap. Amin, saudara. Yesus memberikan roti yang tidak binasa. Yesus memberikan roti hidup. Yesus yang turun dari surga. Yesus bilang dia roti. Saudaraku tahu Yesus adalah roti, dan dia dilahirkan di kota Bethlehem. Tahu artinya kota Bethlehem? Rumah roti. Seorang roti diturunkan di rumah roti. Haleluya. Dia adalah roti dan harus datang ke rumah roti. Bethlehem rumah makanan, saudaraku, rumah roti. Saudara, dia adalah roti hidup yang diturunkan dari surga supaya kau dan aku memilikinya, memiliki kebenarannya. Amin, saudara. Haleluya. Luar biasa. Saya hari ini bicara tentang makanan buatan Tuhan. Haleluya. Bagaimana Yesus bisa memberikan dagingnya sama darahnya? Mungkin bertanya kok mungkin ada mama-mama sini. Gak sesat. Dibilangnya pula makan darah Yesus, minum darah Yesus. Emangnya aku Dracula minum darah? Oh saudara, saya akan jelaskan ini. Orang Yahudi pun berantem orang itu. Kayak mana pula dia bicara tentang dagingnya kita makan. Mari kita lanjut, saudara. Haleluya. Kita lanjut. Di sini, saudara, dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes 6 ayat 51. Oh, udah tadi ya. Yohanes 6. Di sini dikatakan udah tadi sudah 4 kali kata hidup, saudaraku ya. Di sini dikatakan, saudaraku, ketika Yesus mengatakan akulah roh itu hidup, Yesus bukan hanya berbicara untuk mempercayai dia, saudara. Tapi Yesus berbicara, dia berbicara bukan hanya mempercayai dia, tapi lanjut dia berkata. Mari kita baca dalam kelanjutan apa yang dilanjutkan Yohanes 6 ayat 55 dan 56.
Di sini dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia bilang dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang makan, dia akan hidup. Saudaraku, makan di sini maksud Tuhan bahasa asli Yunaninya adalah trogo, mengunyah. Berarti ada sesuatu yang dikunyah dengan suara yang keras. Saudaraku, lalu Anda berkata, iya, jadi apa maksudnya itu ya? Darah Yesus dan tubuh Yesus. Nah saudara, kita lihat dalam Matius 26 ayat 26 dan 28. Saya baca. Dan ketika mereka sedang memakan, lalu Yesus mengambil roti. Ketika Yesus mengambil roti, roti yang dipecah-pecahkan, lalu dia berkata, inilah roti dagingku yang dipecah-pecahkan kepadamu. Ambillah, makanlah, katanya sama muridnya. Lalu dia mengambil cawan. Inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah. Apa maksud Yesus di sini, saudara? Apa maksud Yesus dia mengatakan itu kepada murid-muridnya? Maksud Yesus dia mengatakan itu kepada murid-muridnya, saudaraku, bahwasanya Yesus sedang berbicara tentang penyalipannya, saudaraku. Bukan hanya penyalipannya saja, tetapi Yesus mengadakan perjamuan kudus. Itu makan secara fisik. Jadi perjamuan kudus adalah cara yang ditetapkan oleh Tuhan atau sistem penyampaian yang diberikan oleh Tuhan supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang sehat yang tak henti-hentinya. Saudaraku, perjamuan kudus adalah cara yang ditentukan Tuhan, sistem penyampaian yang diberikan oleh Tuhan supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kudus, memiliki kehidupan yang awet muda, kehidupan yang berkemenangan, saudara. Lewat apa engkau terima itu? Lewat perjamuan kudus. Inilah yang dimiliki oleh tubuh Yesus ketika kau makan. Apa? Kesehatan yang tak berhentinya, tak henti-henti. Kehidupan yang kudus, awet muda, berkemenangan, hidup yang berkemenangan, bebas dari penyakit, saudaraku. Ini yang Tuhan janjikan, saudaraku, dalam tubuhnya ketika engkau memakan itu, saudara. Haleluya. Ya, haleluya. Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwasanya ketika Yesus selama dia pelayanan dia di bumi, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika dia keliling, banyak orang-orang mengikuti dia. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudaraku. Kenapa? Kemana Yesus pergi banyak orang di situ. Karena kenapa? Karena setiap orang yang menjamah Yesus, saudaraku, mereka disembuhkan. Jangankan menjamah tubuh Yesus, jubah Yesus saja dipegang, mereka sembuh. Mari kita baca, ada ayatnya, saudaraku. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Dalam Lukas 6 ayat 19. Dan satu lagi ayatnya tentang jubah Yesus, saudaraku, Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ataupun ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku, Yesus dikerumuni orang. Banyak orang datang melihat Yesus. Mereka ingin menjamah Yesus. Dan setiap orang yang menjamah Yesus dengan iman, saudaraku, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena tubuh Yesus ini mengalirkan kuasa. Karena tubuh Yesus mengalirkan kesehatan ilahi. Karena tubuh Yesus mengalirkan kehidupan, saudara. Sehingga setiap orang yang menjamah tubuh Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Saudaraku, penyakit perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, 12 tahun pendarahan dia. Alkitab mencatat bahwasanya seluruh harta kekayaannya sudah habis. Dia berobat ke tabib, ke dokter. Apa yang terjadi? Saudaraku, seluruh kekayaannya habis. Dan namun dia tidak sembuh, saudaraku. Kenapa? Karena sakit pendarahannya itu sangat parah. Suatu kali dia mendengarkan berita tentang Yesus akan melewati perkampungan dia. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia tergopoh-gopoh menerobos kerumunan laki-laki, karena di dalam hatinya, asal jubahnya aja ku pegang, aku pasti sembuh. Saudara, sakit pendarahan itu kurasa sekarang itu bisa disebut kanker serviks. Biasa kanker serviks awal-awalnya itu pendarahan yang terus menerus, saudara. Bayangin dia penyakit kanker serviks, kanker kelamin, saudaraku. Ketika dia datang menjamah Yesus, seketika
dia disembuhkan. Alkitab mencatat, Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya bilang, apanya maksud kau ini Tuhan? Banyak kali orang pegang kau, banyak kali orang berkemuruan di sini, kau tanya pula? Tidak, ini sentuhannya, sentuhan yang membuat kuasa keluar dari tubuhku. Karena apa? Sentuhan iman, saudaraku, terjadi sehingga dia mengalami kesembuhan. Perempuan itu disembuhkan Tuhan. Saudara, tubuh Yesus mengalirkan kuasa, tubuh Yesus mengalirkan kehidupan, tubuh Yesus mengalirkan kesehatan ilahi. Bisakah Anda bayangkan ketika Anda menelan daripada tubuh Yesus, darah Yesus, saudaraku? Lewat perjamuan saya bawa roti ini, saudara. Ini anggur saya bawa, saudaraku, dan ini roti tubuh Yesus. Bisakah Anda telan ketika Anda menelan ini? Apa yang Anda telan? Ketika orang menjamah jubah tubuhnya aja, jubahnya disembuhkan. Ketika engkau menelan tubuh Yesus, yang terjadi adalah daya hidup mengalir dalam seluruh hidupmu, kesehatan mengalir atas seluruh hidupmu, kekuatan baru, umur panjang, awet muda, kekudusan mengalir, kemenangan akan menjadi milikmu, saudara. Oh, tapi banyak orang gak percaya. Nanti saudara kita lihat lebih lanjut, saudara. Saudaraku, penyakit bukan datang dari Tuhan. Amin. Kalau Anda sakit lalu Anda hamba Tuhan bilang, dokter bilang, udah senang-senang kalau dirimu karena umurmu tinggal 2 bulan lagi, kasih apa yang dia mau, katanya sama keluarga. Lalu seorang hamba Tuhan datang, dia berdoa, oh ini penyakit ini dari Tuhan, diberikan kepada Bapak supaya Bapak rendah hati, supaya Bapak mendekatkan diri pada Tuhan, supaya Bapak jangan berbuat dosa lagi. Usir aja hamba Tuhan yang begitu. Karena tidak ada penyakit berasal daripada Tuhan. Saya akan tunjukkan penyakit itu berasal dari mana, saudara. Saudaraku, kalau penyakit dari Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan mengajari saudara berdoa, guru ajari kami berdoa. Oh, kalau kau berdoa begini, Bapa kami yang di surga, jadilah sebagaimana di bumi dan di surga. Jadilah kehendakmu sebagaimana di bumi dan di surga. Saudaraku, kalau kehendak Yesus, penyakit di surga udah banyak penyakit. Di surga gak ada penyakit, ngengat tidak ada, pencuri gak ada. Makanya investasikan hartamu di surga, kata Tuhan. Kenapa? Karena gak ada ngengat, gak ada pencuri. Di surga gak ada kerusakan-kerusakan. Di surga gak ada kuburan. Di surga gak ada rumah sakit, saudaraku. Jangan ambulan, setiap pagi ambulan lewat rumah saya. Suatu kali kalau kita udah mati, percayalah, kita ke Yerusalem baru, orang yang hidup di dalam Kristus ya, gak akan pernah saudara lihat berita di surga. Good news, hamba Tuhan selama dia di bumi, mantan pengkhotbah Amazing Ministry yang selalu melabelkan dirinya hamba Tuhan yang dikasihi, yang auranya kecantikannya selalu mengalir ketika menceritakan kasih Tuhan, hari ini dirawat di salah satu rumah sakit di surga. Saudara, gak akan pernah saudara mendengarkan good news yang kayak gitu. Kenapa? Karena gak ada kuburan di sana. Saudara akan seperti tubuh kemuliaan. Jadi jangan sepikir ini kehendak Tuhan. Kalau ini kehendakmu Tuhan, jadilah sebagaimana, jadilah padaku seturut firman-Mu Engkau. Aku percaya Tuhan, penyakitku ini supaya aku rendah. Bodoh saudara, nggak perlu Yesus. Kalau itu kehendak Yesus, saudaraku, Tuhan nggak mengajari saudara berdoa seperti itu. Amin, saudara. Nah saudara, kita terus lanjut ya, karena masih banyak. Ini belum intinya, nanti intinya saudaraku senggat-senggat nanti saudara. Ini masih pembuka kedua ini. Saudaraku, kemarin saya baca apa supaya rupanya roti yang digunakan Yesus di malam Paskah ketika dia dengan murid-muridnya. Saudara, ternyata yang mereka gunakan, yang Yesus gunakan di malam Paskah dengan murid-muridnya adalah roti matzah. Roti matzah ini adalah roti Yahudi yang tawar, saudaraku. Dan biasa orang Yahudi memproduksi ini ketika Paskah. Jadi Yesus bukan berbicara tentang roti bongkahan, roti yang lembut dan halus. Tidak. Saya lihat gambarnya, rupanya roti matzah itu didesain memang seperti itu kehendak Tuhan. Dia seperti bergaris-garis, berlobang-lobang, dan dia dibakar prosesnya. Kenapa ini dikehendaki Tuhan, saudaraku? Memang nggak menyerupai roti matzah, kan jarang ada di toko roti, tapi udah menyerupai lah. Kalau dimakan dia berbunyi keras gitu ya, nggak lembut gitu. Saudaraku, rupanya kenapa dia bergaris-garis? Rupanya itu bilang bilur Yesus loh, saudara. Jadi Tuhan membuat sesuatu itu nggak kebetulan, ada tujuannya. Ketika roti itu dibuat didesain berlubang-lubang, itu melambangkan tangan Yesus, kaki Yesus dan lambungnya yang berlubang. Ketika roti itu nggak direbus, nggak digoreng, itu roti dibakar. Itu berarti itu penghakiman kudus Tuhan ditumpahkan kepada Yesus, kepada tubuhnya di kayu salib. Ini roti yang Yesus bicarakan, saudaraku. Saudaraku, kenapa Yesus menggunakan unsur roti dan anggur? Apa nggak ada yang lain ya kan? Tah Indomie ke atau apa? Kenapa Yesus harus bikin anggur? Apa buah jeruk ke, apel ke, ya kan? Kenapa dia pakai ini? Saudaraku, ternyata untuk menghasilkan
anggur menghasilkan roti, untuk menghasilkan roti, gandum dan anggur itu harus mengalami proses pelumatan yang sangat menyakitkan. Saudaraku, ketika you minum anggur ini, saudara, anggur ini dihasilkan bukan makan anggur. Oh, makan anggur laku ya, supaya bukan. Proses pembuatan anggur ini itu dipijak-pijak, dihancurkan dia, saudara. Setelah dihancurkan, apa yang terjadi? Dia dibuat di tempat yang gelap, diragikan dia. Saudara, ketika engkau mengambil roti ini, saudaraku, Anda harus mengenal tubuh Yesus untuk kesehatan ilahi, saudara. Saudara, di zaman Yesus untuk menghasilkan roti, saudaraku, gandum itu harus diirik dengan apa yang tajam-tajam itu. Dia harus dilepaskan dari batangnya. Setelah itu dia dikeringkan, lalu ditumbuk dalam lesung, dihancurkan, saudaraku. Setelah dihancurkan, dia menghasilkan tepung. Apa yang terjadi? Dicampur dengan air, diadon, ditumbuk-tumbuk, diremas-remas, dibentuk, dibakar. Itu proses pembuatan roti di zaman Yesus. Artinya apa ini? Ini adalah gambaran yang terjadi kepada Yesus. Supaya Yesus menjadi roti hidup bagimu dan bagiku, dia harus mengalami pelumatan yang sangat hancur. Dia harus mengalami siksaan yang sangat brutal. Dia harus dihantam berkali-kali, berulang kali. Mulai dari Taman Getsemani, saudara. Dia ditangkap. Mereka datang mencari Yesus membawa pedang dan pentung. Mana dia? Orang Nazaret itu. Dia ditangkap, tangannya diikat, dia dibawa ke imam besar, dia dihukum oleh imam besar dan kaum Sanhedrin, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia oper-oper ke sana kemari, lalu dibawa dia ke Pontius Pilatus. Apa yang terjadi? Cambuk dia 39 kali. Yesus dicambuk. Cambukannya bukan cambukannya biasa, saudara. Saudara, lihat ini, untuk menjadi roti hidup bagimu dan bagiku, dia mengalami proses pelumatan. The Passion of Christ itu belum seberapa, saudaraku, dia menggambarkan itu. Yesaya mengatakan, bentuknya tidak menyerupai manusia lagi. Dia tidak sama lagi seperti manusia, bahkan anak manusia. Dan setiap orang yang datang kepadanya akan memalingkan muka karena bentuknya yang tidak masuk akal dan membuat orang gemetaran, saudaraku. Gak berbentuk lagi Yesus, saudaraku. Kalau Anda menonton film-film itu utuh wajahnya, saudaraku, Alkitab menyatakan bentuknya gak menyerupai wajah manusia. Dia dipermalukan habis-habisan, dia ditelanjangi. Saudaraku, Alkitab mencatat dia ditampar, ditutup matanya, lalu ditinju mukanya. Kau coba tebak siapa yang memukul kau? Dilecehkan dia, saudara. Ditampar, diludahi, dipukul, saudaraku. Inilah yang terjadi kepada Yesus, Juru Selamatmu, saudaraku. Dia lakukan itu untuk menjadi roti hidup untukmu. Lalu kau bilang dia tidak berguna untukku? Anda keterlaluan, saudara. Anda terlalu keterlaluan, saudaraku. Ketika engkau mendengarkan berita tentang Injil, Anda malas mendengarkan firman Tuhan, Anda malas baca firman Tuhan, Anda malas, Anda berarti sangat keterlaluan, saudara. Saudaraku, kita baca Yesaya 53:3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita dia pun tidak masuk hitungan. Kenapa? Supaya saudara dan saya diperhitungkan Tuhan. Supaya saudara dan saya ada tempat di hati Bapa untukmu, saudara. Dia lakukan itu, saudaraku, karena dia sangat mengasihimu, saudara. Amin, saudaraku. Saudara, Juru Selamat saudara memberikan segalanya untukmu. Kalau untuk pencurahan darah, kalau untuk pengampunan dosa, pencurahan darahnya cukup, itu cukup sempurna di kayu salib. Kalau untuk darahmu, tetapi dia tidak melakukan untuk dosamu saja, saudaraku, dia mengalami lebih besar lagi penderitaan. Saudara tidak akan bisa membayangkan penderitaan apa yang Yesus alami. Oh, kesakitan yang luar biasa, saudaraku. Penghinaan yang menghancurkan harga dirinya. Oh, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, menjadi hamba, tunduk sampai mati. Saudaraku, dia mengalami proses yang sangat menyakitkan. Orang Israel, mereka punya 5 jenis korban. Dalam Bilangan dikatakan mereka punya korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Kelima korban ini adalah gambaran Yesus. Tahukah saudara, ketika bangsa orang Israel mereka melakukan kesalahan, ketika mereka mencuri, lalu mereka membawa korban penebus dosa, domba yang tidak bercacat, dibawa kepada imam. Apa yang terjadi? Domba ini disembelih dengan cara manusiawi.
Orang Yahudi memakai istilah namanya secita, membunuh binatang dengan terhormat tanpa binatang itu merasakan rasa sakit. Saya baca secita ya saudaraku, ini artinya secita. Sayatan melintang cepat dan ahli instrumen ketajaman bedah yang memotong struktur utama dan pembuluh di leher, sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah seketika, segera menghasilkan kesadaran yang tak berkesudahan, sehingga hewan itu tidak peka terhadap rasa sakit. Itu Yahudi pakai secita sampai hari ini. Mereka membunuh binatang itu cepat, tanpa sakit rasa binatang itu. Yesus, apakah dia mati secara cepat? Enggak saudara, dia disiksa saudaraku. Semalaman dia disiksa saudaraku. Berjam-jam sampai akhirnya dia mati. Saudaraku, apa yang terjadi ketika saya bilang ketika dosamu saja cukup untuk pencurahan darahnya, tapi dia tidak melakukan sampai di situ. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul segala kesalahanmu supaya oleh bilurnya kamu disembuhkan. Saudaraku, tahu ada seorang sarjana MC Crossan bernama, dia ahli Yunani, bahasa Yunani. Dia bilang saudaraku, bahasa Yunani aslinya bukan bilur-bilur, oleh bilur Yesus. Kenapa ketika Yesus dicambuk secara brutal, dia katakan tidak sepotong kulit pun menempel dalam tubuh Yesus. Tidak sepotong kulit pun yang menempel di dalam punggung Yesus. Ada cabikan menganga yang sangat besar. Bahkan saudaraku lihat di Passion of Christ, cabikan 39 kali dia dicambuk. Dan cambukan itu saudaraku bukan dari cambukan lembu, bercabang-cabang dari tembaga yang sangat dalam. 3 kali aja pun udah koyak badan kita. 39 dikatakan sampai organ Yesus itu kelihatan saudara. Saudaraku, kenapa dia mau melakukan ini untukmu? Dia berbilur-bilur supaya kau disembuhkan. Amin saudara. Ya, saudara bayangkan semalaman dia dicambuk, lalu besoknya dia harus mengangkat salib saudaraku. Sangat menyakitkan. Saya kena bisul aja mau nangis saudaraku. Nanahnya itu sakit saudara. Bayangkan saudaraku, dia itu tubuhnya 39 kali saudaraku. Maafkan saya kalau saya bicara tentang penyaliban, saya nggak bisa menahan hati saya saudara. Bayangkan menganga besar ditutupi, dia angkat salib saudaraku. Dia berjalan, semua murid meninggalkan dia saudara. Gak ada yang membantu dia memikul salib. Simon Kirene yang tidak termasuk muridnya, dia yang membantu Yesus. Berkali-kali Yesus jatuh, dia jatuh, dia ambil itu salib, dia peluk salib. Karena dia melihat anakku, hambaku Rita Sonang Siregar, dia akan berdiri di Amazing Ministry. Dia akan menceritakan tentang kasihku. Dia lihat saya di sini. Dia ambil salib itu, dia pikul. Ini aplikasi salib bagi saya untuk diri saya saudara. Dia ambil saudaraku. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang luar biasa, supaya kau disembuhkan. Oleh bilurnya kau disembuhkan. Saya tidak peduli penyakit apa yang kau alami, kanker apa yang kau alami saudaraku. Saudara, Yesus mengasihi ibu saudara. Dia adalah roti hidup. Amin saudaraku. Dia sangat mengasihi ibu. Luar biasa kasihnya mengalir dalam hidupmu saudara. Kenapa dia mengalami ini saudaraku? Kenapa Yesus mengalami penderitaan ini? Kenapa Yesus mengalami degradasi total? Dia mau melakukannya karena dia cinta kepadamu. Saya kasih tahu alasannya. Mari kita baca saudaraku, dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, ketika Yesus memikul salib, Bapa memberikan sukacita bagi dia. Artinya ini kasih Tuhan kepadamu. Tuhan sangat bersukacita ketika melihat engkau sehat. Tuhan sangat bersukacita ketika melihat engkau bebas dari kanker serviks, kanker rahim, kanker otak, leukemia, radang sendi, penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Dia sangat bersukacita engkau bebas saudaraku. Dia hancurkan ini, tidak sepotong kulit pun yang menempel, bahkan organ dalamnya keluar kelihatan. Dia tahankan degradasi total.
Dia tahankan karena supaya kau disembuhkan. Saya sudah bilang untuk pencurahan dosa darahnya cukup, tapi dia mau menyembuhkanmu. Kenapa dia melakukan itu? Karena hukuman diperlukan untuk kesejahteraan dan untuk kesehatanmu. Amin. Haleluya. Diperlukan, saudaraku. Harus ada yang bayar itu. Yesus bayar semua. Oh Rabaya Sande, oh Rabaya Sande. Yesus cinta padamu. Hari ini ketika kau percaya apa yang saya bilang, maka kehidupan akan mengalir, kesembuhan sedang mengalir. Gak perlu saya topang tangan. Ketika kau percaya, kau mendengarkan firman Tuhan itu akan mengerjakan sendiri di dalam tubuhmu, saudara. Amin, saudaraku. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya, saudaraku, lalu Anda bilang, bagaimana bisa sesuatu yang sederhana, perjamuan seperti ini dan roti yang seperti ini bisa menghalau penyakit dari tubuhku? Pendeta yang diurapi, yang selalu aura kecantikannya keluar ketika mencari tentang Yesus. Saudara, memang aura kecantikan saya selalu keluar ketika saya bicara Yesus. Bagaimana bisa? Anda bertanya. Saudaraku, saya tanya lagi, saudara, kayak mana rupanya pertamanya dosa masuk ke bumi ini? Tahu saudara, bagaimana kematian masuk pertama kali ke bumi ini? Bagaimana penyakit, kesengsaraan, mati ke dalam pertama kali masuk ke dunia ini? Bagaimana kutukan itu masuk pertama kali ke dunia ini? Tahu saudara, saya kasih tahu. Saudaraku, sejak pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, harus segambar dengan dia, kekal, tidak ada proses penuaan, tidak ada penyakit dan tidak ada kematian. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Disinilah proses kematian itu mengalir. Sehingga firman Tuhan berkata, oleh satu orang dosa telah masuk ke dunia dan kematian menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, lewat proses makan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka memberikan kejatuhan manusia. Tahu saudara, kejatuhan ini disertai dengan kutukan. Kutuk menyertai kejatuhan manusia. Saudara, lewat proses makanan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini memberikan tiket kepada dunia, tiket sekali jalan menuju penderitaan, stres, kematian, kutukan. Saudara, ini dia lewat proses makan. Sederhana bukan saudara? Dan Tuhan mau memulihkan kutukan itu lewat proses makanan, yaitu lewat tubuh anaknya, lewat darah anaknya. Saudara tahu Yesus itu adalah cinta terbesar daripada Bapa Surgawi. Kemarin saya bersharing dengan guru ketiga saya. Guru ketiga saya bilang, Yesus itu adalah wujud cinta terbesar daripada Bapa Surgawi. Makanya ketika Anda menolak Yesus, Bapa itu sangat marah. Sangat marah dia, saudaraku. Tapi ketika Anda menerima anaknya, dia sangat bersuka cita. Karena di hati Bapa hanya ada Yesus, saudaraku. Hanya ada Yesus. Ketika dia melihatmu, dia bukan melihat, oh hamba Tuhan, oh ini ya hamba Tuhan yang selalu bilang dia yang dikasihi dan aura kecantikannya yang selalu keluar. Dia gak melihat itu. Dia dilihatnya saya. Oh, dilihatnya ada gambaran Yesus. Oh iya betul, aura kecantikannya memang dia semakin cantik ya. Iyalah, cantik kali, aku pun mengakui, kata Bapa Surgawi. Iya, dikasih karena Yesus ada dalam diri saya, saudara. Amin, saudaraku. Haleluya, amin. Saudaraku, lewat proses makan ini, saudaraku, lewat proses makanan ini, saudaraku, kutukan itu jatuh. Jadi lewat proses makan ini, saudaraku, Tuhan memulihkan kutukan itu kepadamu. Saudaraku, saudaraku, Tuhan tidak suka dengan dosa yang menghancurkan manusia. Sehingga Tuhan mengirimkan putra tunggalnya. Dia menanggalkan ketuhanannya, saudaraku, dan menjadi manusia, saudaraku, dan menebus setiap dosa, kutukan, penyakit, kematian di dalam tubuhnya di kayu salib. Artinya penghakiman kudus Tuhan tidak lagi ditimpakan kepadamu, tidak lagi ditimpakan kepada saya, ditimpakan kepada tubuh Yesus di kayu salib, saudara. Supaya apa? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudaraku, karena salib Tuhan kita memiliki keberanian, kepercayaan untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Apa yang kau butuhkan hari ini?
sakitmu, kau akan mendapatkan pertolongan. Di tahta kasih karunia Tuhan tidak ada penolakan. Tuhan tidak menolakmu. Oh, penyakitku ini Tuhan katanya nggak bisa disembuhkan. Ya, kata dunia, tetapi kata Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Saudaraku, karena salibmu, karena salib Tuhan, saudaraku, setan, penyakit tidak berhak mendapat bagian di dalam tubuhmu, untuk melekat di dalam tubuhmu. Karena salib Tuhan, maka penyakit tidak punya hak melekat di dalam tubuhmu. Karena apa? Karena bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Amin, saudara. Bagi yang sakit, dengarkan ini, saudara. Ini kabar baik untukmu. Karena salib Yesus, saudara bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus, makan roti, makan, minum darah Yesus, saudara. Karena salib Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Dan ini yang terakhir, saya akan mengakhiri. Saudaraku, jangan remehkan perjamuan kudus. Amin. Banyak orang sekarang, aku stoknya ada di rumah saya. Saya bikin stok perjamuan kudus. Ketika anak saya sakit, yang pertama kali saya lakukan Jole, kami perjamuan kudus. Ketika saya sakit, perjamuan kudus, saudaraku. Satu kali saya kan punya tensi yang sangat rendah sampai 80. Bisa-bisa saya drop, saudaraku. Suatu waktu saya mengadakan saya mengikuti ibadah di Medan Plaza sebelum itu terbakar. Apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba ketika hamba Tuhan khotbah, pusing saya, berputar seluruh gereja itu, saudaraku. Saya lihat lantai, pening sekali, mau muntah saya pegang kursi. Tuhan, jangan permalukan saya. Kiri kanan nggak saya kenal, Tuhan. Aku pula yang disuruh sini. Aduh, gimana aku pulang bawa sepeda motor, Tuhan. Ku tengok hamba Tuhan itu khotbah, dia biji matanya udah terbang kemana-mana. Di mana matanya? Udah di sana matanya, rambutnya udah berdiri. Pusing saya, saudaraku. Oh, tensi saya turun. Saya diam, saudaraku. Udah keringatan saya, udah mau muntah. Saya selalu tolong saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Gak terjadi apa-apa, saudaraku. Bilur Yesus. Tetap, kenapa ini ya Tuhan? Akhirnya waktu itu ada perjamuan kudus, saudaraku ya. Ketika itu anggur dibagi, saudaraku ya. Anggur dibagi. Wah, saya bilang ini kesempatan. Saudaraku, hari ini pun aku mau perjamuan kudus. Kalau kalian tiga juga, saya beli ada anggurnya di belakang. Saya suka kali ini, saudaraku. Tahu saudara, ini bukan contoh. Saya mau perjamuan kudus supaya saya makin awet muda, saudara. Apa dikatakan? Apa saya bilang? Tuhan, ini adalah tubuhmu yang dipecah-pecahkan untukku, dihancurkan. Aku makan ini supaya aku memiliki tubuh yang kuat seperti tubuhmu. Aku gak pernah aku baca, Tuhan. Maka Yesus tensinya turun, demam, lalu dia istirahat. Gak pernah aku baca kayak gitu, Tuhan. Aku mau tubuh kayak gitu. Hari ini ku terima roti ini, ku makan. Aku memiliki tubuh seperti tubuhmu. Haleluya, amin. Makan. Makan, saudara. Saudara ada anggur di rumah, roti, saudara bisa lakukan itu sendiri tanpa saya. Lalu apa yang terjadi? Angkat anggurmu, kata Tuhan. Kata hamba Tuhan. Lakukan dulu ini. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini tensiku rendah kali, Tuhan. Sambil nangis saya ini. Cuman aku pulang nanti bawa sepeda motorku, tabrakan mati pula lah aku, Tuhan. Motor loloku itu. Malu kali aku, Tuhan. Kok ngeri kali kayak gini, Tuhan. Sambil nangis pula itu merepet-repet. Kau bilang ini darahmu pasti mengalir kepada aku. Tambahkan dulu darahmu ini gitu saya berdoa ya. Tambahkan dulu darahmu ini ketambah darahku supaya bertambah darahku, Tuhan. Darahmu ini kan tidak ada virus. Semua virus itu mati, virus kanker pun mati semua dibikin. Aku terima, Tuhan. Saat aku minum darahmu ini, tambah bikin darahku ya supaya naik tensiku. Naikkan dulu darahku, Tuhan, di dalam nama Yesus. Wow, enak, saudara. Segar. Apa yang terjadi? Saudaraku, ini saya nggak mengada-ada. Ketika saya udah perjamuan kudus, tiba-tiba panas dari ujung kaki saya sampai ujung rambutku ini pun panas, ya kan? Apa yang terjadi? Tiba-tiba normal. Yang tadi ya hamba Tuhan itu matanya tak kemana-mana, aku lihat di kelopak matanya, tepat di matanya. Tuhan, benar panas badan saya. Saya pulang dengan selamat, bawa sepeda motor saya yang bernama Lolo. Pulang saya, saudaraku, dengan selamat. Luar biasa, amin, saudara. Jadi saudaraku, itu nggak ada aturan ya. Ketika Paskah baru kau makan roti dan minum, atau sekali sebulan, enggak, kapan aja. Setiap kau mengingat aku, lakukan, kata Tuhan. Kapan kau mengingat Yesus, saudaraku, lakukan, saudara. Amin, saudara. Jangan menganggap remeh. Tapi saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Jangan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Israel, saudaraku. Tetapi sayangnya
dengan perjamuan kudus, saudaraku, dengan roti ini banyak orang kurang yakin, saudaraku. Kenapa? Karena mereka mau lihat itu sepotong roti dan sesangkir jus kecil. Mereka tidak bisa membayangkan, kurang memahami, tidak bisa membayangkan bagaimana roti yang kecil dan anggur itu, saudaraku, bisa menghalau penyakit dari tubuh mereka. Nggak bisa mereka bayangkan. Mereka nggak bisa bayangkan bagaimana itu bisa memberikan umur yang panjang kepada mereka, saudaraku. Kenapa? Karena melihat itu sepotong roti. Ketika engkau melihat memang sepotong roti, mau banyak pun kau minum nggak akan ada artinya. Tetapi ketika engkau percaya, kau lihat itu, maka itu akan terjadi. Kehidupan tadi apa? Kuasa, kesehatan ilahi, kehidupan itu mengalir. Daya hidup itu, oh, kehidupan kesehatan yang tak henti-hentinya, saudaraku. Awet muda, kekuatan akan mengalir dalam tubuhmu. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya bilang kepada saudara yang sakit kanker hari ini, saya tidak anti dengan obat-obatan. Ketika engkau sakit kanker hari ini dan engkau mengadakan dalam pengobatan proses kemoterapi, saya bilang kepada saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Ambil, beli di toko roti ada seperti ini. Ambil itu untuk kesehatan ilahi dalam tubuhmu. Ambil, lakukan perjamuan kudus setiap hari. Setiap hari minum itu, saudaraku. Kau akan melihat nanti, kau akan melihat kesembuhan mengalir dalam tubuhmu. Kenapa, saudaraku? Ketika engkau mengadakan kemoterapi dan segala obat-obat itu datang dengan segala efek samping. Ketika saya di Penang, saudaraku, membawa bibi saya yang kanker serviks, saya tanya dokternya, kalau dia kemoterapi bisa, dok? Bisa, karena kemoterapi itu membunuh sel kanker, tapi sel hidup juga dibunuhnya. Itu efek samping. Ketika Anda memakan obat, bisa merusak ginjal. Tetapi ketika Anda minum roti buatan Tuhan, makanan dari Tuhan yang diturunkan dari surga, Yesus sendiri, saudaraku, satu-satunya efek sampingnya ketika Anda setiap hari, aku mau makan, ingat kamu, ya, aku mau minum, ingat kamu, kemana-mana ingat Yesus. Lalu Anda melakukan perjamuan kudus. Aku pernah 3 kali perjamuan kudus. Lalu aku ingat dia kan, kok makin cinta aku tuh, aku perjamuan kudus dulu. Kemana-mana, aku ingat lagi anak saya Jole, saya simpan itu biasa dia apa. Dia pun udah terbiasa, udah tahu itu darah Yesus dan tubuh Yesus. Maka dia jarang demam. Kalau demam dia itu pertama kali ku kasih, dia gak pernah demam step atau apapun. Tubuhnya kuat karena dia rajin kali minum itu. Suatu kali suruhku saya simpan itu anggur, dekat bisa disentuhnya. Saya sibuk di dapur, rupanya di belakang di kamar udah dibukainya semua anggur itu, dimakannya setengah. Rotinya saya terkejut. Nakku, kenapa kau minum ini tubuh Yesus dan darah Yesus, kau minum semuanya? Ketawa dia, saudaraku, ya. Gak apa-apa lah anakku, biar kau makin sehat. Sehat dia sekarang, sehat. Sekarang kemarin dapatnya 1 biji, saudaraku, dibongkarnya lemarinya. Mama, apa? Anggur dari Yesus, katanya. Ayo kita berdoa. Sebelum berdoa, angkat dulu anggurmu. Kau mau minum tubuh Yesus? Aku, iya mak. Makasih Yesus buat darahmu. Aku minum, Jole sehat, sembuh. Dia minum, saudara. Ketika Anda melakukan perjamuan kudus, satu-satunya efek sampingnya Anda semakin kuat, Anda semakin awet muda dan cantik. Saudaraku, saya gak banyak kayak skincare. Orang bilang kalau saudara lihat foto saya 10 tahun yang lalu, kayaknya bukan itu. Saya makin cantik, aura kecantikan saya berbinar. Oh, semakin lama nanti saya di sini khotbah, saudaraku, makin nggak tahan saudara melihat wajah saya yang bersinar. Kenapa? Karena aura kecantikan Yesus mengalir, saudaraku. Makanya jangan heran rahasia kecantikan hamba Tuhan Rita Sonang yang dikasihi dan aura kecantikannya selalu muncul. Itu adalah perjamuan kudus. Amin, saudaraku. Bercerita tentang Injil terus, aura itu keluar, saudaraku. Dan yang terakhir saudara, saya punya kisah ini, saudaraku. Ini kisah yang harus Anda tangkap, ini kisahnya ini, ya. Suatu kali, saudaraku, ada seorang perempuan Siro-Venesia, seorang perempuan Kanaan. Ketika itu Yesus melewati daerah Sidon. Dia melewati itu, ada seorang perempuan Kanaan. Dia bukan orang Yahudi. Dia datang pada Yesus. Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan. Dia sangat menderita. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus menjawab dia? Enggak. Yesus enggak jawab perempuan itu. Lalu gurunya bilang, muridnya, guru, suruh aja dia pulang itu. Dari tadi dia berteriak-teriak, ribut kali dia ini, lalap. Udah enggak Yahudi pun dia, orang Siro-Venesia ini, ngapain pula berteriak-teriak aja dia. Lalu Yesus bilang sama perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Lalu apa kata perempuan itu? Dia menyembah Yesus. Tuhan, kasihanilah saya Tuhan, kasihani saya Tuhan.
Tahu saudara, ketika dia menyembah Yesus, apakah Yesus lembut hatinya di situ? Enggak. Saya pun penasaran kenapa dia gitu. Tidak baik mengambil roti yang disediakan buat anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Oh, keras ya saudaraku. Tapi apa yang dilakukan perempuan itu? Iya Tuhan, tapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus heran melihat imannya yang besar. Jadilah sebagaimana imanmu. Saudara, ada 2 poin yang mau saya tekankan di sini. Lihat, Yesus mengumpamakan kesembuhan dengan roti. Tidak baik mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Artinya anaknya lagi sakit, tapi perempuan itu remah-remah itu pun makan dari Tuhan, dari meja tuannya. Tuhan, maka imannya jadi besar. Iman perempuan itu ditemukan besar, saudaraku. Kenapa? Saudara mau memiliki iman yang besar, saudara. Ketika kau memiliki iman yang besar, tidak ada yang mustahil bagimu. Kanker kau bilang kecil bagi Tuhan. Hari ini miliki iman yang besar. Iman yang besar itu Anda peroleh ketika tidak ada lagi hukum Taurat dalam dirimu. Ketika kau tidak mengandalkan kekuatanmu, tapi sepenuhnya engkau bersandar kepada kemurahan Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Ketika engkau bersandar, maka engkau akan memiliki iman yang besar. Ketika engkau mau memiliki iman yang sempurna, tujukan matamu kepada Yesus, maka engkau akan memperoleh iman yang sempurna dan iman yang besar. Dan satu lagi saudaraku sebelum saya tutup, saudaraku tahu, bisa Anda bayangkan jika remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan itu, yang sangat menderita itu. Apalagi saudara, dikatakan tidak baik mengambil roti yang ada di atas meja yang disediakan buat anak-anak. Menurut saudara, apa itu yang di atas meja? Itu adalah perjamuan kudus. Anak-anak saudara dan saya adalah anak yang maha tinggi. Anda itu bebas di meja Tuhan mengambil roti seutuhnya. Anda tidak perlu makan remah-remahnya. Anda seutuhnya mengambil karena Anda adalah anak Tuhan sesukamu. Ketika engkau makan itu seutuhnya, kalau remah-remah itu pun bisa menyembuhkan, seberapa banyak kesembuhan yang akan kau makan ketika engkau memakan tubuh Yesus. Seberapa banyak kekuatan yang akan mengalir, daya hidup, umur panjang, awet muda, kekuatan baru mengalir. Saudara, itu akan mengalir seberapa banyak kau makan, sebesar itulah kuasa Tuhan akan mengalir dalam tubuhmu. Remah itu pun bisa menyembuhkan. Roti yang utuh disediakan untukmu di atas meja. Kau semeja dengan Tuhan karena kau anak yang dikasihi. Amin saudara. Ini dia firman Tuhan saudara. Haleluya saudaraku. Saya selesai saudara. Hanya ini yang disuruh Tuhan saya sampaikan. Artinya saudaraku, saudara yang sakit kanker hari ini, terima kesembuhanmu. Amin. Bagi Anda orang Kristen, sediakanlah anggur roti di rumahmu. Minumlah ini. Kalau saudara udah kurang tampan saudaraku, lakukanlah perjamuan kudus supaya awet muda dan tampan. Iya kan, aku udah kurang tampan kok 2 kali aku dipajak bilang orang aku anak gadis, ya kan. Secara kau pasti umurmu masih 30-an kan katanya. Umur rawa udah 40 plus ke atas. Kenapa? Nggak tahu dia rahasia kecantikan awak, iya kan saudara. Jadi saudaraku sediakan roti. Aku udah beli satu apa saudara. Di toko roti ada. Bagi saudara yang sakit kanker, bersandarlah sepenuhnya pada Tuhan. Lakukan ini saudara. Kau akan lihat kekuatan baru akan mengalir dalam tubuhmu. Haleluya saudara. Haleluya. Makanlah manna ini saudaraku. Amin. Makanlah manna ini, roti hidup sejati. Yesus Kristus telah menjadi roti hidup bagimu. Mari makan dia, telan dia saudaraku. Lewat perjamuan kudus, maka kehidupan, kekuatan akan mengalir dalam seluruh tubuhmu. Haleluya. Oleh bilur Yesus kau disembuhkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.